Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 di sini akan menampilkan video kurban yang mengenai makanan halal dan haram yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum lanjut ke video kurbannya, sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Nilam Cahaya Mutiara. Saya Jansa Fitri. Saya Nabila Syauki. Saya Ica Nabila. Saya Muhammad Akbar Rasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ica Nabila Azia dari kelas 2F. Di sini saya akan menampilkan video cara penyembelihan kurban. Oke, baiklah, simak videonya lebih lanjut ya teman-teman. Terus. Cepat. Anak. Terus. Baik semuanya, sekarang saya sudah bersama salah satu dari warga. Dengan Bapak siapa? Baik Pak Rahman, saya izin bertanya seputar kurban tahun ini. Bagaimana sih pelaksanaan kurban tahun ini? Pelaksanaan kurban ini sangat lancar sekali. Ya, untuk kampung ini jadi ada kurban, ada 10 ekor, semuanya lancar. Apa pesan dan pesan Bapak terhadap pelaksanaan kurban tahun ini? Kesannya untuk tahun ini sangat memuaskan bagi masyarakat Kampung Gardu karena ada untuk tahun ini jumlah kurban sangat banyak sekali. Pesannya, ya, pesannya semoga saya masyarakat di sini untuk tahun depan bisa berkurban. Amin. Cukup mungkin dari situ saja saya wawancara warga Kampung Gardu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Syauki dari kelas 2F dan saya sekarang bersama kakak Icel. Kakak, sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih kesan dan pesan kakak pada Hari Raya Idul Adha? Mungkin bagi aku Hari Raya Idul Adha itu kan kebersamaan ya, ngumpul, gotong royong, menyatukan banyak keluarga, makan bersama, ngumpul, berbincang-bincang. Menurut saya itu Idul Adha itu bukan sekedar untuk mengumpulkan banyak keluarga ya, tapi ada arti kebersamaan, dimana yang jauh mendekat, yang dekat merapat, seperti itu. Dan kita harus belajar loh dari Idul Adha itu. Kita belajar tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu loyalitas tanpa batas ya menurut aku, sedangkan Ismail dan adalah keikhlasan tanpa harap. Jadi itu kesan dan pesan dari kakak Isel. Terima kasih kak atas waktunya. Ya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sekarang saya sedang bersama Pak Ustadz Muhammad Soleh. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Ustadz mengenai seputar kurban. Pak Ustadz, saya izin bertanya ya, untuk menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam itu seperti apa sih? Kita harus menggunakan pisau yang tajam. Kita harus menggunakan pisau yang tajam, tidak boleh menggunakan pisau yang tidak tajam karena kalau pisau yang tidak tajam itu akan mensakiti hewan yang mau disembelih. Lalu kenapa kita sebelum menyembelih hewan kurban itu harus membaca doa atau basmalah seperti itu? Karena kalau kita mau kurban atau mau akikoh ya, kita harus terlebih dahulu tawasul dulu, terus membaca doa yang dikhususkan kepada orang yang meninggal yang mau dikorbanin. Lalu hewan yang buat jadi kurban itu harus seperti apa sih Pak? Hewan yang mau disembelih atau yang mau dikorbanin itu harus hewannya yang betul-betul sehat, tidak cacat, yang umurnya minimal 2 tahun lebih. Menurut Pak Ustadz, apa hikmah dari pelaksanaan kurban tahun ini? Hikmah daripada kurban itu berfaedah atau hikmahnya
untuk memerdekakan badan kita atau badan yang sudah meninggal dari api neraka. Baik, Pak Ustadz, mungkin itu saja yang mau saya pertanyakan. Terima kasih Pak Ustadz Ya, untuk sama-sama. jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nabila Sauki dari kelas 2F. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk memperhatikan kehalalan makanan, minuman, serta produk kesehatan yang digunakan sehari-hari. Nah, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan baik untuk dikonsumsi. Sedangkan haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena dapat membawa mudarat atau tidak sesuai syariat. Nah, dalam pelaksanaan hewan kurban, hewan yang akan disembelih juga harus memenuhi syarat halal, sehat, serta diproses sesuai ketentuan Islam agar ibadah kurbannya diterima dan sah dan bernilai ibadah. Dengan memahami halal dan haram, kita jadi lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan produk dan menjaga ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui video ini kita jadi belajar lebih bijak, jaga kesehatan dan menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.